Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang jinas raddul ajzi dan sajak. Nah, baik untuk teman-teman, pada hari ini kita akan membahas 3 pembahasan yang dimana jinas raddul ajzi dan sajak. Nah, yang pertama jinas raddul ajzi. Jinas raddul ajzi ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, jinas raddul ajzi dalam nathar atau bukan syair. Kemudian yang kedua adalah jinas raddul ajzi dalam kalam nadom atau karangan. Kemudian pembahasan yang ketiga adalah sajak. Kemudian masih pembahasan jinas raddul ajzi. Yang pertama, jinas raddul ajzi dalam nathar atau bukan syair, yang dimana apabila salah satu dari 2 lafaz yang sama berada di awal ayat dan yang lain berada di akhir ayat. Contohnya yaitu watakhsyan nasa wallahu ahaqqu an takhsyah, yang dimana lafaznya ini sama yang berada di awal yaitu watakhsya dan yang berada di akhir yaitu antakhsya. Nah, jinas yang kedua yaitu jinas raddul ajzi dalam kalam nadom atau karangan. Jinas ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, salah satu dari lafaz yang sama berada di akhir dan yang lain berada di permulaan misra awal atau bait yang pertama. Contohnya sari'un ila banil ammi yaltim wajhah walaysa ila da'i adda bisari'. Nah, lafaz yang pertama yang berada di bait pertama yaitu sari', kemudian lafaz yang di akhir juga bisari'. Ini adalah salah satu dari lafaz yang sama berada di akhir dan yang lain berada di permulaan misra awal. Dan bagian yang kedua yaitu salah satu dari lafaz yang sama berada di akhir dan yang lainnya berada di tengah husuk atau misra awal. Contohnya tamatta'u min syamimi arorin najid fama ba'dal asyiyah min aror. Nah, lafaznya ini pada bait pertama ini berada di tengah. Kemudian bait yang kedua yaitu berada di akhir, yaitu pada lafaz arori, najid dan min aror pada lafaz kedua. Nah, bagian yang ketiga yaitu salah satu dari lafaz yang sama berada di akhir dan yang lainnya berada di misra awal. Contohnya wa man kana bil baydi al kawa'ibu mughramah fama zalta bil baydi al qawadibu mughramah. Contoh baiknya pada lafaz yang sama yaitu di akhir mughramah dan bait kedua juga lafaz mughramah pada bait kedua berada di akhir. Adapun jenis yang keempat yaitu salah satu dari lafaz yang sama berada di akhir dan yang lainnya berada di permulaan misra. Yang kedua, contoh umiltuhum summa ta'ammaltuhum fallahun li anna laysa fihim fallahun. Nah, lafaznya ini sama berada di akhir dan yang lainnya berada di permulaan misra yang kedua. Kemudian jinas raddul ajzi ditinjau dari segi lafaznya yang sesuai itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, raddul ajzi mukarrar, yaitu apabila lafaz yang sama diulangi. Contoh dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 37. Wa takhsyan nasa wallahu ahaqqu an takhsya, yang artinya dan kamu takut kepada manusia sedangkan Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Kemudian yang kedua, raddul ajzi mujanis, yaitu apabila lafaz yang sama itu sejenis. Contoh
sailul la'ibin yarji'u wa dam'ahu sail, yang artinya orang yang meminta orang yang tercela, dia akan kembali dengan kecewa bersamaan air matanya mengalir. Dan yang ketiga yaitu rodul ajzi mulhaq. Ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yang sama dengan mushtaqnya atau cetakannya. Contoh, fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, yang artinya maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Quran surah An-Nuh ayat 10. Kemudian yang bagian kedua, bagian dari rodul ajzi mulhaq yaitu yang disamakan dengan mushtaqnya. Contoh, qala inni la'amalukum minal qalin. Lut berkata, sesungguhnya aku sangat benci kepada perbuatanmu. Lafaz qala dari masdar qol yang artinya bicara. Lafaz qalin dari masdar qalyu yang artinya benci. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu saja. As-saj'u huwa wafuqul fasilataini fil harfil akhir, yang artinya saja adalah kesamaan dua fasilah pada huruf akhirnya. Yang dimaksud fasilah kata terakhir pada bait, ayat, kalimat atau penggalan kalimat. Saja dapat membentuk bunyi dan nada huruf yang indah dan berirama. Contoh, al-hurru za wa'ada wafa, wa za anakafa, wa za malaka afa, yang artinya orang yang merdeka, jika ia berjanji ia menepati, jika ia memberi pertolongan ia melepaskan. Orang yang dibantunya dari kesusahan, jika ia memiliki ia menjaganya. Fasilah pada kalimat di atas adalah kafa, wakafa, dan afa. Lalu apa bedanya dengan jinas? Jinas itu pengulangan kata yang sejenis, baik yang sama hurufnya, harokatnya, jumlahnya, atau urutannya. Sedangkan saja persamaan bunyi yang terdapat di akhir fasilah saja. Tentunya apabila jinas terjadi di akhir kalimat atau fasilah maka termasuk sajak. Kemudian di antara fasilah ini bisa seimbang atau lebih panjang. Ciri sajak yang bagus di antaranya yang pertama adalah kedua fasilah atau fakrohnya sama. Contoh, idza massahu jazu'an wa idza massahul khairu manu'an, yang artinya apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah, dan apabila ia mendapat kebaikan ia amat kikir. Quran surah Al-Ma'arij ayat 20 sampai 21. 2. Fakroh kedua, ketiga dan selanjutnya lebih panjang. Contoh, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, yang artinya demi bintang ketika terbenam kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Quran surah An-Najm ayat 1 sampai 2. Kemudian pembagian saja. Saja yang pertama yaitu saja mutarraf, yaitu dua fasilah yang berbeda wazannya tapi sama huruf akhirnya. Contoh, malakum la tarjunallahi waqara wa qad khalaqakum atwara, yang artinya mengapa kamu tidak percaya akan kebenaran Allah padahal Dia sesungguhnya menciptakan kamu dalam beberapa tingkat kejadian. Quran surah An-Nuh ayat 13 dan 14. Kata waqara beda wazan atwara tapi sama-sama diakhiri huruf ra. Kemudian saja mutawazin, yaitu saja yang di dalamnya ada kesamaan dua firqah pada wazan arudi tapi tidak pada qafiyah atau huruf akhirnya. Contoh, wa ma adraka mat tariqa an-najmus tsaqib. Yang ketiga saja mutawazi, yang dimana saja ini terdapat kesesuaian pada kata terakhirnya saja. Kalau saja mutaharraf yang sama adalah huruf terakhirnya saja.
mutawazin yang sama adalah kata terakhirnya. Contoh, fiha sururum marfu'ah wa akwabum mawdu'ah. Quran surah Al-Ghasyiyah ayat 13 sampai dengan 14. Nah, pembagian yang terakhir yaitu saja murassah, yang dimana saja yang seluruh atau sebagian besar lafaz-lafaznya dari salah satu rangkaiannya semisal bandingannya dari rangkaian yang lainnya dalam wazan dan qafiyahnya. Contoh, wa idzal jibalu suyirat wa idzal 'isyaru 'uttilat. Ya, inilah pembahasan kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شرق وغرب عقل وقلب بكل الفرحة أرحبوا بالحب تناريرارا. شرق وغرب عقل وقلب بكل الفرحة أرحبوا هلا بكم ارحبوا يلا حيهم اقلطوا هلا بكم ارحبوا كل منا في ملعبه.